Halo Mas Asraf. Mungkin di sini kita ada namanya aplikasi Calm Space yang berfungsi untuk mengatur emosi dan mengontrol emosi. Apalagi sekarang zaman sekarang ya lagi ini banget ya tentang mental health. Di sini kita ada fitur-fiturnya ada daily track mood, ada monthly mood report juga. Di dalamnya juga ada komunitas-komunitas yang bisa kita sharing-sharing, bisa sharing tentang keluh kesah kehidupan dan apa sih pengalaman-pengalaman orang yang pernah kena mental health juga. Dari seputar itu mungkin info selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Erik. Iya, eh, di sini ini halaman awal dari websitenya sendiri ya. Untuk websitenya sudah lengkap, ada login, register, mulai dari atas. Kemudian untuk sekarang tabnya tersedia home saja, tapi di bawah sini ada beberapa opsi di mana kita bisa membuat daily mode, yaitu kita bisa men-track daily mode kita sendiri, eh, report bulanan, atau kita bisa mencatat mood kita selama sebulan itu bagaimana ya. Apakah sedih, apakah kita sering kecewa, mungkin habis putus gitu ya. Kemudian habis gajian kita senang atau gimana. Kita bisa mencatat itu di monthly mood reports. Kemudian ada community support juga, di mana kita bisa diskusi satu sama lain tentang bagaimana kita menjalani apa ya sehari-hari itu mood dengan yang positif ya, mood yang positif ya. Kemudian eh, aplikasi ini juga menyediakan guided meditation atau ada tutorialnya juga untuk bagaimana meditasi, untuk menenangkan pikiran, untuk menenangkan mood dan lain sebagainya. Oke, mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bang Renaldi untuk melanjutkan tentang login dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Mas Erik ya. Sekarang saya coba akan presentasikan untuk yang selanjutnya. Jadi di sini kita login dan register ya. Jadi kalau misalnya kita klik ini akan diarahkan ke halaman login. Di mana di dalam halaman login ini kita bisa melakukan tiga hal. Yang pertama itu login, terus habis itu kita bisa register, dan juga kalau misalkan kita lupa password, itu kita tinggal klik aja di sini. Nanti kan diarahkan ke halaman lupa password, di mana ini akan tersedia field untuk email. Nah, kalau misalkan emang kita udah pernah daftar, kalau misalnya kita klik di sini setelah kita isi email yang kita anggap udah pernah daftar, itu akan ngirim email untuk reset password. Tapi kalau misalkan nggak ada, dia nggak akan ngirim apa-apa. Nah, kalau misalkan kita mau balik ke halaman login, bisa klik lagi yang sebelah kiri. Dan kalau belum punya akun juga ya, ini kita bisa register juga di sini. Jadi ya kita tinggal input nama, email, password, dan konfirmasi passwordnya kita tinggal klik register. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan pakai akun yang udah pernah saya daftarkan ya. Jadi akun yang pernah saya daftarkan ini rinaldi@calmspace.com. Nah, kalau untuk remember me ini akan otomatis dari field email dan password ini akan disimpan ke dalam local storage sehingga kalau misalkan kita masuk lagi ke halaman ke aplikasi ini itu akan tetap tersimpan. Jadi kita nggak perlu ketik ulang untuk kredensial yang kita punya. Jadi kita kena klik login aja. Nanti akan dihadapkan ke halaman home juga. Cuma untuk home-nya ini selain dari header yang beda, kontennya juga beda ya. Jadi untuk konten-kontennya sendiri di sini di halaman utama itu kita punya guided meditation di mana ini ada sebuah video meditasi yang diarahkan gitu. Ya. Jadi ini sebuah tutorial dan ini kita tinggal bisa play aja. Ini dia embedded ke dalam browser gitu ya. Tinggal kita play dan ini kita bisa gunakan untuk meditasi kita gitu. Kalau misalnya kita butuh untuk meditasi. Nah, untuk selanjutnya ini, mungkin aku coba akan jelaskan ke halaman profile dulu ya sebelum ke fitur yang lainnya. Di sini kalau misalnya kita klik profile kita, ini ada profile dan logout ya. Kalau misalnya kita mau masuk ke profile, di sini akan dihadapkan ke halaman profil kita, di mana kita bisa mengganti nama dan juga email. Dan untuk yang foto ini akan sesuai dengan ini ya.
nama kita nantinya. Kalau misalkan kita udah save, misalkan nama saya jadi Victor gitu ya. Jadi nanti tulis V aja. Jadi ini inisial dua kata nama kita aja. Mengganti password bisa di sini dengan syarat password saat ini dan juga password yang baru serta konfirmasinya. Lalu kalau misalkan kita mau coba tambahkan fitur yang agak lebih aman lagi ya, jadi kita bisa tambahkan two factor authentication, di mana nantinya itu kita akan perlu semacam OTP, one time password gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan kita enable, kita tinggal klik aja ya harusnya. Ini perlu masukkan password saat ini. Nah, ini QR-nya bisa tinggal di-scan. Kita pakai aplikasi autentikator apapun, Google Authenticator, Microsoft Authenticator, itu kita bisa scan aja. Dan ini ada secret key-nya. Kalau misalkan ada ini ya 10. Kalau misalkan emang ternyata handphone kita nggak bisa dibuka untuk bisa buka autentikator ya. Jadi kita bisa pakai ini untuk bisa login sebagai pengganti OTP. Ya, biasanya kalau misalkan OTP itu ada sekitar 6 uh, angka gitu ya, 6 angka random yang akan di-generate setiap 30 detik sekali gitu ya. Dan di bawah ini ada sesi. Sesi ini kita, misalkan kita lebih dari satu devices dan lebih dari satu jaringan juga, itu akan muncul di sini ya. Di sini ada sistem operasinya juga, browsernya juga, tapi nggak spesifik versinya. Dan di sini ada IP address di sini. Karena saya pakai localhost, jadi arahnya ke 127.0.0.1. Dan ada tanda juga ya di sini kalau misalkan device kita aktifnya lagi di mana, ini akan muncul di sini. Jadi kalau misalkan kita contoh ada 3 devices yang lagi terkoneksi di akun yang sama, nanti kalau ketika kita buka di handphone, maka kelihatan nanti akan ada di sini IP dari handphone kita. Di sini kita tulisannya nanti smartphone atau mobile gitu ya, akan muncul di situ. Dan kalau misalnya kita mau log out di device yang lainnya, kita tinggal klik ini aja. Dia akan otomatis melakukan pembersihan sesi selain dari yang kita login saat ini. Gitu. Dan terakhir ini opsi yang emang uh, nggak perlu sebenarnya. Ini ada delete account gitu ya. Kalau misalkan emang ternyata dari mental kita udah anggap uh, udah mature gitu, udah sehat gitu ya. Dan kita berasa nggak perlu lagi melakukan tracking. Ya tinggal kita delete account aja dan ini akan menghapus semua kredensial serta data-data yang terhubung ke dalam satu akun tersebut gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau coba pakai, kita nggak perlu worry nih data kita bakal tersave gitu ya. Ini nggak ada data retention, jadi ketika kita klik delete account, semua data kita akan hilang. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya mungkin dari Mas Rio akan jelaskan ya. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin Mas Rio akan menjelaskan tentang mood reportnya, Mas Andre. Boleh next page. Mood record tracking, tracking juga boleh. Tracking atau report? Tracking ya. Boleh. Silakan Mas Rio. Oke, baik. Terima kasih Bang Hendrik, Bang Andre Renaldi sama Kak Mary. Selanjutnya adalah track your mood atau mood tracking, di mana di sini ada 7 mood, yang di mana itu yang akan sering kita alami biasanya tiap hari. Em, Salah satunya ada marah, sedih, bosan, produktif, nervous, dan happy. Nah, di sini kita bisa tracking setiap harinya. Ketika kita merasa sakit, kita bisa menekan ini. Yang pertama adalah sakit. Selanjutnya, em, kalau kita merasa marah, kita tinggal tekan juga yang mood angry. Lalu juga ketika kita merasa sedih, kita bisa menekan mood sad. Selanjutnya, ketika kita merasa bosan, kita bisa menekan mood tired. Hanya ketika kita merasa produktif hari ini, oke, kita bisa menekan yang di bawah sih ada produktif. Selanjutnya ada nervous. Nah, yang terakhir yang kita dambakan setiap hari ya tentunya kita ingin merasa happy. Nah, jika kita merasa happy, kita tekan tombol happy. Oke, next. Nah, kalau misalnya kita pencet atau memilih salah satu fitur yang tadi, muncul seperti ini.
Mungkin untuk mood reportnya juga atau nextnya bisa dilanjutkan Mas Rio. Oke, selanjutnya ini kita tekan ya salah satunya your mood kita hari ini happy. Apakah kita merasa ada sesuatu atau ada mood lain kalau ditekan? Benar. Nah, misalnya kita ada merasa ada tambahan mood lain, misalnya contohnya sedih, sad. Nah, ini adalah gabungan dari gambaran mood kita hari ini. Nah, kita ada mood happy, ada mood sedih. Nah, kalau misalnya kita ada tambahan mood lain lagi, atau kita ada merasa kita ada gambaran selain dua mood ini, kita bisa juga menekan mood lain lagi. Nah, ada banyak sih pilihannya selain dari dua mood tersebut. Nah, sekian Mbak Mer. Oke, mungkin selanjutnya ada mood report ya. Mood report itu hasil laporan dari kita sehari-hari yang sudah kita tuliskan, kita tuangkan yang pada mood tracking tadi hasilnya seperti ini. Mood reportnya itu bisa bulanan dan ada tahunan. Tampilannya untuk yang bulanan seperti ini. Selanjutnya mungkin ada forum diskus ya, yang bisa membantu saling bercerita satu sama lain ya kan. Nah, ini ada diskus misalnya bisa kita ketik pertanyaan atau ingin bercerita tapi tidak tahu entah kemana akan bercerita ya kan. Kesini aja bisa di forum diskusinya. Lalu bisa klik Oke, submit dan akan ya intinya nanti akan tampil di grup forum itu. Ya selanjutnya juga ada tutorial. Nah, akan tampil di seperti ini. Saya sedih, lalu saya akan makan atau ntar ada kalau misalnya ini ada orang-orang lain, jadi bisa saling diskusi nih. Ada yang komen atau yang semangatin atau gimana. Nanti masuk ke page ini seperti itu. Untuk fitur home-nya mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Erik. oke. Terima kasih Kak Mary. Semangat Kak Mary. Baik, untuk tiga tutorial atau guided meditation ini kita bisa dari aplikasinya sendiri akan menyediakan berbagai video ya tentang bagaimana cara mengatur mood kita sehari-hari, bagaimana kita misalnya kita lagi marah, bagaimana kita menyelesaikan atau meredakan marah tersebut tanpa harus mungkin berkata kasar atau biasanya kita banting bareng gitu ya. Nah, di, di situ akan disediakan videonya semua dan bisa diakses secara free atau gratis. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Bang Renaldi atau Kak Mary. Halo Mas Budiman. Kira-kira Mas Asraf ada pertanyaan nggak atau ada ingin bertanya tentang aplikasi fitur dari kita yang itu Calm Splash? Oh, ada sedikit. Kalau boleh tahu apa ya?
Boleh on mic atau chat pesan. Mungkin Mas Budiman baru masuk ya. Oke, biar saya perkenalkan sedikit ya. Saya ulang lagi karena Mas Budiman baru masuk ke... Oke, udah ada pertanyaan ya. Itu bagian mood report, apakah nanti ada semacam auto-generate recommended dari sistem terkait hasil mood kita selama sebulan? Oke, baik. Misal, apa yang harus dilakukan, bagaimana penanganannya ya? Oke, dari kita ada yang mau menjawab? Oke, thank you Mas Asraf untuk pertanyaannya. Oke, ini tepat banget ya pertanyaannya karena sebenarnya ini adalah intisari dari aplikasi kita ya di Counspace ini. Namun mungkin saat ini dari tampilannya memang belum ready. Tapi sebenarnya dari struktur kita dari aplikasi ini itu bakal ada auto generate recommendation gitu ya. Ini nantinya itu dari mood tracker bulanan ini itu akan di-compile datanya untuk sebulan itu. Jadi nantinya akan ada fitur yang jalan untuk ngambil data setiap bulannya dan itu nanti akan dilempar ke LLM ya atau AI bahasa modernnya gitu ya. Nah dari situ itu akan kita parsing lagi datanya sehingga nanti kita bakal dapat rekomendasi gitu ya dari hasil. Misalkan kita nih selama sebulan kita sedih mulu gitu ya. Itu akan nanti kita dikasih kayak semacam rekomendasi gitu, cara overcome-nya gimana, cara kontrol emosi kita seperti apa gitu. Dan emang targetnya juga nanti ada annual report-nya. Nah, annual report-nya ini nanti otomatis itu berjalan dan akan tergenerate ke setiap awal Januari gitu ya targetnya. Jadi nantinya akan ada report tahunannya. Jadi kita bisa ngelihat itu sebenarnya nanti ada di reportnya itu ada tren perkembangan kita moodnya. Sebenarnya ini dari level mood ini ada kastanya sebenarnya. Jadi kayak misalkan untuk sedih itu paling bawah dan happy itu paling atas. Jadi kalau misalkan kita happy nanti grafiknya akan menaik seperti dengan inputan kita pada saat per bulan dan nanti yang dikompil per tahun seperti itu. Jadi memang nantinya ada seperti itu sih untuk fitur-fiturnya. Thank you untuk pertanyaannya. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan lain boleh ya lewat chat atau lewat mikrofon. Thank you. Atau ada penjelasan yang kurang jelas, mungkin kita bisa jelaskan ulang, boleh. Anyway, thank you ya Mas Asraf udah mau join ke room kita. Bagian ke home tadi, sorry masih kurang paham. Oke, untuk bagian home tadi penjelasan dari Mas Erik, mungkin Mas Erik bisa menjawab. Home yang bagian mana ya? Yang awal tadi, Bagian home, iya. yang sebelum sebelum login gitu ya. Oh, Bukan katanya. Berarti sesudah login ya. Ini yang guided meditation ya. yang guided ini. Jadi kita home tuh ada dua ya untuk yang emang belum terautentikasi, belum login sama yang udah login gitu ya. Karena kalau misalkan Nah, yang belum login kan tadi di display halaman utama ya. Itu kayak welcome screen. ya. Tapi kalau misalkan untuk yang udah login itu akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Jadi di home itu adalah video meditasi seperti itu. Istilahnya kalau ya, ya itu mah. Oh iya, ya ini nanti eh, tampilannya mirip seperti Instagram gitu ya. Cuma bedanya di sini kayak TikTok kita tinggal nge-scroll aja sih video-videonya sesuai mood kita selama sebulan itu bagaimana. Bukannya itu bisa dijadikan fitur dari bagian mood report. Itu sebenarnya bisa dijadikan. Cuma kalau dari background kita itu enggak. Itu dari fitur terpisah. Karena kita tuh punya dua lini sebenarnya. Yang pertama itu memang bagian dari yang support gitu ya. Jadi bagian support tuh kalau misalkan emang dari aplikasinya, itu kita menyediakan fitur terpisah untuk yang guided meditation. Itu fitur tersendiri. Dan ini sebenarnya memang secara nggak langsung itu ada hubungannya dengan mood report gitu. Jadi kalau misalkan emang nantinya kita sedih-sedih mulu gitu ya, itu nanti akan direkomendasi video yang memang relate dengan emosi saat itu gitu.
Jadi kayak algoritmanya gitu. Ya, betul. Tapi sebenarnya nanti tuh yang di guided meditation ini tampilannya sih nggak begini ya, karena ini masih MVP. Jadi tampilannya seperti ini. Tapi nextnya itu nanti ada kategori juga. Kategori jadi kayak misalkan untuk anger management tuh seperti apa? Karena kan dari behaviornya itu versus treatment itu kan pasti berbeda. Dan yang pasti itu yang paling utama ada breathing meditation. Itu ada teknik pernafasan yang emang perlu dilakukan. Itu di bagian general kategori. Nantinya ada kategori-kategori tersendiri. Dan di report itu betul nanti akan ada secara MVP itu akan ada fitur rekomendasi sesuai dengan dari mood pengguna seperti itu. Oke, thank you Mas Asraf Hidayat untuk pertanyaannya. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lainnya boleh ya, sikat pertanyaannya. Monggo. Sini ada Mas Erik, Mbak Mary dan juga Mas Rio yang tidak ada di room saat ini. Ya, oke, saya kembalikan ke Mbak Mary ya. Silakan Mbak Mary. Oke, baik, makasih. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan Mas Asraf atau sudah cukup atau gimana? Mungkin bisa bisa ajak temennya atau kenalannya join ke room kita. Mungkin bisa kasih penilaian dari rate 1 sampai 10 gitu, Mas Asraf, biar buat feedback buat kita. Thank you banget ya udah rating di sini aja buat seru-seruan doang. Thank you juga udah mau dengerin kita tentang penjelasan aplikasi kita dari awal sampai akhir. Masih record ya ini ya? Masih. Oke. Thank you ratingnya Mas Asraf. Keren. Tapi mungkin bisa berguna buat saya kalau jadi deploy. Kenapa tuh bergunanya? Guys, mau nanya ini kalau misalnya mau lihat video recordnya, ntar kalau misalnya udah stop record Zoom-nya ya? Nah, harusnya sih, kan nanti diproses dulu. Oke, oke. Kan berguna buat saya kalau jadi deploy. Targetnya sih emang kita sebenarnya aplikasi ini kita mau sediakan free untuk orang-orang yang emang butuh ya untuk tracking-tracking seperti itu. Dan saat ini repo-nya juga itu open source ya. Itu bisa coba saya kasih ya. Barangkali mau coba lihat-lihat dari sisi dokumentasi kodenya ya. Bisa dicek di situ.
Jadi base-nya itu kita pakai Laravel 8, itu standar banget ya untuk kita bikin MVP. Dan serta database-nya juga masih standar-standar juga ya. Dan di MVP ini juga untuk deployment tuh ya paling kita juga standar juga paling ke VM instance atau Amazon EC2. Atau yang lebih murah lagi kita bisa pakai VPS. Dan nanti akan eh, mungkin kalau untuk deployment akan jalan di subdomain saya nanti ya. Saya punya domain ini di rinaldi.dev. Mungkin nanti ada subdomainnya di sini /com space itu akan bisa deploy ke situ. Kalau misalkan dalam 1 minggu ke depan masnya mau cek juga ya, barangkali berguna dan targetnya juga mau rilis yang versi mobile-nya. Sebenarnya versi mobile ini semacam web view aja sih. Cara ini juga responsif gitu ya. Jadi kurang lebih kalau untuk web view-nya. Oke. Halo Mas. Siapa tadi pelanggan kita? Hilang web pelanggannya. Nah, gini kan, apalagi zaman sekarang juga udah semuanya udah punya devices ya. Apalagi daerah-daerah juga orang-orang udah punya ya pasti. Kayak satu orang satu devices ya. Jadi akan lebih enak diaksesnya juga pakai mobile application. Jadi kalau dari handphone, browser, tampilannya akan seperti ini ya. Paling yang belum disesuaikan tuh navigasinya. Jadi navigasinya ini ketika mobile itu baru muncul yang profile dan logout aja. Tapi kalau kita desktop view muncul semua. Tapi kurang lebih untuk yang mobile-nya, trackingnya segini. Kita tinggal tambahkan lagi mood yang muncul secara vertikal. Kita tambahkan lagi moodnya. Numpuk ya jadi moodnya. Ya ini mungkin mood cewek kalau lagi PMS kayak gini ya. Jadi kadang happy itu sedih, ya, terus marah gitu ya. Halo Mas Triagus. Eh, oh iya, info sedikit yang buat yang baru join ya. Kita di sini mempresentasikan tentang aplikasi kita tentang namanya Calmspace. Apa sih itu Calmspace? Calmspace itu bertujuan untuk membantu kayak kita-kita nih, apalagi para Gen Z dan sekitarnya yang untuk membantu untuk mengelola stres, kecemasan sama emosi. Nah, di sini tuh ada mood trackernya juga yang bagus banget. Bisa kita track harian, nanti reportnya ada per bulan, ada tahunan. Nah, selain itu juga ada forum diskusi juga, jadi kita bisa saling tukar pikiran, tukar cerita. Jadi nggak usah dipendem-pendem, nggak ada lagi namanya mempendamkan perasaan lagi ya. Kalau di sini udah bisa saling bergibah atau saling chit-chat bareng atau gimana, jadi bisa meluapkan emosinya. Tujuan kita buat bikin aplikasi ini supaya yang penggunanya ini kembali merasa happy, tidak sad lagi, tidak angry lagi, tidak nervous dan lain-lain. Mungkin homepage-nya bisa dijelaskan kembali oleh Mas Erik. Oke, ya. Untuk mungkin saya jelaskan sedikit, jelaskan lagi sedikit tentang homepage ini. Eh, Homepage ini sistemnya mirip seperti YouTube, seperti TikTok nantinya ya. Karena ini masih istilahnya masih prototype. Nah, ini seperti algoritma. Jadi kita berdasarkan mood harian, bisa harian, berdasarkan bulanan juga bisa. Kita lebih sering condong kemana? Misalnya kita lebih sering condong ke sedih. Di sini nanti ada beberapa kategori gitu ya. Jadi paling atas dia akan merekomendasikan video-video tentang bagaimana meresolve atau bahasanya apa ya? Mengatasi kesedihan kita itu tadi ya. Misalnya kalau kita sedih, kita makan. Kok bukan deh. Ya intinya ada videonya nanti, tutorialnya ya. Dari bisa dari sumber manapun juga.
Oke, mungkin ada tambahan atau ada pertanyaan juga boleh. Iya, mungkin ada dari Mas Agus sendiri kepo kali ya tentang moodnya gimana sih? Mungkin bisa dijelaskan sama Mas Rio. Ayo Mas Rio, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Langsung ke mood trackernya. Kepo kan, gimana sih yang unyu-unyu itu cara ininya? Nah, ini hasilnya kalau misalnya kita udah nge-submit mood tracker kita per hari. Cuman penasaran nggak sih gimana tampilannya kalau misalnya belum? Nah, ini tampilannya. Mungkin silakan Mas Rio diperjelaskan. Oke, baik ya, terima kasih Kak Mary. Ini kita ada 7 7 mood yang sering kita alami setiap hari, yang mungkin hampir setiap manusia ya ada ngerasain mood ini. Ada ketika sakit, marah, sedih, bosan, produktif, nervous, dan juga happy. Nah, kita bisa memilih salah satu mood yang benar kita hadapin dalam harinya. Nah, contohnya misalnya nih, kita hari ini ada merasa sedih karena akan sesuatu, kita bisa menekan tombol sedih. Nah, bisa contohnya Kak Mer. Oke. Nah, ini adalah gambaran mood di yang kita alamin di hari ini. Nah, jika kita Halo ada Kak Jawana. Halo Kak. tambahan mood lain lagi, kita bisa memilih lagi mood apa lagi nih yang kita alamin hari ini. Nah, boleh tekan feel something at another mood, Kak. Oke, misalnya nih kita hari ini merasa produktif. Nah, kita bisa nekan tombol produktif. Nah, nah, misalnya ini kita hari ini udah ngalamin ada 7 mood. Nah, itu akan terrecord di Calm Space. Nah, ini adalah gambaran mood kita hari ini. Sekian, Kak Mer. Nah, itu hasil dari mood perharinya. Mungkin untuk mood reportnya bisa ditampilkan dan dijelaskan kembali, Mas Rio. Oke, baik ya. Terima kasih, Kak Mary. Nah, ini adalah gambaran dalam mood kita di bulan Februari 2025. Di mana ini salah satu contohnya pada tanggal kemarin, tanggal 21 kita ada mood marah dan sedih. Begitu juga di tanggal 22 kita merasakan ada 7 mood. Nah, di mana itu akan terikut sendiri otomatis bulanan maupun tahunan di mood tracker report. Nah, di situ kita juga bisa convert mood kita. Jadi kita bisa kelihatan nih apa aja mood yang kita alamin dalam setiap harinya. Oke, baik Kak Mer. Oke, selanjutnya juga ada forum diskusinya nih, jadi kita bisa saling tukar pikiran, mungkin akan dijelaskan oleh Mas Renaldi. Iya, oke. Nah, di sini juga ada fitur forum diskusi gitu ya. Ini kayak Kaskus juga, kayak Facebook juga. Cuma ini untuk level artikel gitu ya. Jadi untuk tampilan awal itu kita dihadapkan dengan beberapa artikel yang memang sudah dibuat gitu ya. Jadi ini nanti akan muncul semua artikel yang sudah dibuat oleh pengguna. Kalau misalnya kita lihat detailnya itu, kita tinggal klik aja lihat diskusi, dan ini akan dihadapkan ke halaman detailnya seperti itu. Jadi di sini ada bagian atasnya, chart atas itu terdiri dari title dan juga konten ya. Konten ini terformat seperti kayak HTML. Jadi nanti akan saya coba tampilkan untuk pengisiannya. Dan di sini juga ada diskusi gitu. Jadi kalau misalkan ada pengguna lain mau apa misalkan dari artikel ini, misalkan saya sedih, bagaimana cara saya bisa menghadapinya?
Terus nanti dari ada kontributor lain yang ingin membantu melakukan support secara melalui diskusi, ini bisa dari sini. Jadi kayak memberi support dengan tutorial caranya seperti apa gitu ya. Dan kalau misalkan belum ada komentar akan seperti ini. Dan kalau misalkan udah ada nanti akan muncul di bawah sini. Seperti itu. Nah ini kalau misalkan kita mau ke forum diskusi dan kita mau coba buat artikelnya. Mungkin kita tinggal klik aja tanya di sini. Dan akan dihadapkan ke halaman pertanyaan ya. Nah di sini sudah ada judul artikel dan juga isi artikel. Di mana isi artikel ini kita bebas untuk formattingnya seperti apa gitu ya. Jadi kayak ya kayak basically kayak setiap artikel yang ada gitu ya. Jadi kita bisa isi sesuai dengan format kita. Mungkin kita mau kasih bold juga segala macam, italic dan juga underscore juga itu bisa ya. Seperti ini. Dan kalau misalnya kita submit itu nanti akan tercreate di halaman sini. Otomatis akan muncul di sini. Seperti itu. Kalau untuk forum diskusinya kurang lebih. Oke, mungkin kalau ada dari Mas Dwi Gali gitu ya, kalau misalkan ada pertanyaan, mungkin dari secara fitur, secara impact bisnisnya seperti apa, atau mungkin dari teknikal ada pertanyaan, boleh ya ditanyain. Dari mikrofon boleh langsung, atau mau dari kolom chat juga boleh. Ini aku kembalikan ke Mbak Mary ya, terima kasih. Oke, kira-kira ada yang mau ditanya tentang seputar fitur-fitur aplikasi kita atau ada yang kurang jelas tentang penjelasan kita? Boleh banget kalau misalnya mau bertanya atau gimana seputar tentang aplikasi kita bisa di obrolan atau on mic boleh juga. Boleh juga lewat fitur chat di Zoom ini juga boleh. Halo Mas Haris, baru join ya. Kita di sini ada namanya aplikasi Calm Space yang dimana untuk mengatur emosi, yang tujuannya supaya mental health kita terjaga. Fitur-fiturnya itu ada mood tracking, ada hasil report tracking juga, ada tutorial cara mencegah tentang seputar mental health, penyakit mental health, sama ada forum diskusnya. Halo, apa ada link yang bisa diakses, Kak? Untuk linknya, Untuk pagi ini belum bisa, Mas Haris, kita belum sempat deploy. Mungkin nantinya itu akan terdeploy ya. Mungkin saya akan coba lampirkan ya kalau misalkan dari Mas Hari sore ini mau coba cek-cek gitu ya. Ya akan Iya, boleh, Mas. sampaikan di sini. ya Ya, itu bisa sudah aku langsung kirim di ke kolom link komentar itu aja, Mas. chat, sorry. Oke, nggak bisa Kalau dibuka. mis 404. Ya, itu nantinya akan muncul kalau misalkan sudah deploy. Untuk saat ini memang belum ada. iya, Oke, oke. mungkin kita jelasin dikit aja ya tentang home-nya yang akan dijelaskan oleh Mas Erik. Boleh. Mas Erik di-unmute dulu. Oh ya, sorry sorry. Oke, di sini eh, adalah halaman home setelah kita login. Nah, untuk aplikasi ini sendiri, halaman home-nya ada dua, halaman home sebelum login dan setelah login. Nah, untuk yang setelah login ini karena masih prototype, istilahnya masih prototype, jadi masih dua video saja ya. Nanti kalau sudah deploy, dia akan seperti YouTube. Jadi ada kategori rekomendasi, ada kategori em, mood-mood lainnya. Nah, eh, untuk rekomendasinya sendiri itu seperti algoritma YouTube juga. Jadi misalnya mood kita selama sebulan atau selama seminggu itu sedih, maka di
di kategori rekomendasi itu juga akan muncul video-video untuk mengatasi cara kesedihan kita itu. Ya mungkin seperti itu ya. Kalau kurang jelas bisa bertanya lagi. Tapi cukup jelas ya. Harusnya Jelas, jelas. jelas, jelas. Oke, mungkin mau lihat gimana sih mau trackingnya, tampilannya gimana sih? Boleh diperlihatkan, Mas Renaldi? Nah, ini tampilan kalau misalnya kita sudah submit mood harian kita. Cuman kita bisa menambah mood harian kita di hari ini. Boleh diklik, Mas Renaldi. Nah, moodnya itu ada, kita bisa milih, bisa lagi sakit, lagi marah, atau lagi sedih, atau lagi capek nih, apalagi ya keadaan sekarang kan sangat melelahkan, terus atau lagi produktif, atau lagi nervous, atau lagi happy, kita bisa klik salah satunya, ntar hasilnya kayak mana boleh ditampilkan Mas Renaldi. Misalnya kita lagi sedih, set. Nah, akan bertambah di mood hariannya di bagian situ. Lalu, misalnya ini kan per hari sudah semua kita report ya. Lalu akan muncul report per bulan. Report per bulannya boleh ditampilkan, Mas Renaldi? Nah, untuk report per bulannya bisa dilihat seperti ini. Ada tabelnya, nanti ada emoticon-emoticon tentang mood tracker kita. Jadi bisa ketahuan moodnya apa aja sih. Ada marah, ada sebal atau apa, bisa ketahuan di sini. Selain itu juga ada forum diskusi. Mungkin forum diskusinya bisa dijelaskan oleh Mas Rey. Oke, ini untuk forum diskusinya. Jadi kurang lebih ini kayak Kaskus gitu ya, atau kayak Facebook. Tapi ini bentuk levelnya artikel seperti itu. Dan untuk tampilan awalnya kita akan dihadapkan dengan list artikel yang sudah pernah dibuat. Dan di sini kita bisa klik detail ya untuk salah satu artikel. Lalu akan dihadapkan dengan halaman show artikel di mana isinya itu ada dua kart. Yang kart yang pertama itu yang di atas itu untuk ya, spesifiknya artikel. Jadi ada title, kapan di postnya juga, lalu untuk kontennya juga. Dan kalau misalkan ada video juga, pas ketika pembuatan di sini juga akan muncul. Lalu di bawah itu ada card untuk diskusi. Jadi di sini bisa uh, memberikan komentar terhadap artikel tersebut gitu ya. Jadi kalau misalkan belum ada tampilannya seperti ini, dan kalau misalkan udah ada nanti ada list ke bawah gitu ya. Jadi bentukan untuk kayak semacam diskusi seperti itu. Dan kalau misalkan untuk tampilan membuat artikel sendiri itu kita bisa klik tanya di sini. Lalu di sini kita akan diadakan untuk halaman buat artikel. Nah, di sini tuh kita bisa mengisi ya judul artikel juga dengan batasan 255 karakter dan juga untuk isi artikelnya yang nggak ada batasan dan juga kita bisa kasih format juga ya misalkan eh saya mau kasih bold, saya mau kasih italic juga ini bisa gitu ya, jadi seperti kayak Microsoft Word mungkin ya kita bisa kasih formatting di situ dan kalau misalnya kita udah submit nantinya itu kan akan muncul langsung otomatis di sini seperti itu kalau untuk fitur form diskusi. Mungkin kalau ada pertanyaan terkait dengan fitur atau business impact ataupun juga teknikal boleh ya ditanyakan. Mungkin bisa open mic atau juga lewat chat juga boleh. Aku kembalikan ke Mbak Mary. Terima kasih. Oke, terima kasih penjelasannya, Mas Rey. Kira-kira dari teman-teman yang udah tahu nih tentang aplikasi Calmspace, ada yang mau bertanya atau kepo-kepo tentang fitur-fiturnya atau ada penjelasan yang kurang jelas, bisa boleh banget ditanya, boleh lewat forum diskusi chat, boleh juga on mic juga boleh. Terima kasih Mas Haris atas apresiasinya buat kita. Boleh juga nih ratingnya buat seru-seruan aja, buat feedback ke kita biar ke depannya lebih bagus, boleh. On mic atau chat juga boleh.
Dari 1 sampai 10. Halo Mas Fajri Rahman. Welcome to Calm Space. Oke, silakan boleh live kok Mas Dwi Galih. Terima kasih sudah berkunjung ke room kita. Oke, Mas Fajri mungkin belum tahu ya apa sih Calm Space itu. Calm Space itu biar saya jelaskan kembali ya. Halo Mas Amirullah, biar sekalian ya saya jelasin singkat tentang Calm Space itu apa sih. Calm Space itu aplikasi atau sebuah perangkat ya aplikasi yang bertujuan untuk mengatur emosi kita, meng-tracking supaya emosi kita teratur dan supaya terhindar dari penyakit-penyakit mental health gitu ya. Jadi apalagi zaman-zaman yang sekarang ya, gen-gen yang sekarang kan sangat dekat ya dengan isu-isu mental health ya. Di sini ada fitur-fiturnya kita bisa mood tracking harian kita. Jadi kita sedih atau gimana, ada tampilannya. Boleh ditampilkan Mas Reynaldi? Nah, nanti hasilnya kalau misalnya udah submit, hasilnya seperti ini mood hariannya. Yaitu emoticon-emoticon yang menggambarkan ekspresi kita, mood kita per hari ini. Mungkin kalau kita bisa add mood, tampilannya akan seperti ini. Silakan Mas Renaldi boleh minta tolong. Nah, add mood-nya ada beberapa mood ya, bisa dipilih salah satunya dan tampilannya akan seperti yang di atasnya. Setelah kita mengisi harian moodnya, ada hasil namanya mood report per bulan. Boleh ditampilkan, Mas Rey, mood report per bulannya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi emot-emot. Jadi kita bisa tahu kita lagi sedih, capek, nervous, dan lain-lainnya. Di sini aplikasi kita tuh bertujuan biar semua usernya kembali happy ya. Selain itu di bagian home juga mungkin akan bisa dijelaskan oleh Mas Erik. Oke, eh, mungkin saya jelaskan sedikit di bagian home ini eh, esensialnya sama kayak YouTube. Jadi nantinya karena ini masih prototype, jadi hanya 2 video. Jadi nanti ada kategori kategorial, di mana ada rekomendasi, lalu ada video-video tentang mood masing-masing mood. Nah, nanti di bagian rekomendasi yang paling atas adalah bagian di mana mood kita berada di dalam seminggu atau sebulan misalnya sedih. Jadi di bagian rekomendasi nanti akan ada video-video tentang cara mengatasi kesedihan. Seperti itu ya. Jadi seperti mengkalkulasi algoritma seperti YouTube. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mas Erik tentang bagian home-nya, fitur home-nya. Mungkin kita juga selain itu ada fitur forum diskusi yang mana kita bisa bertukar pikiran yang akan dijelaskan oleh Mas Andre. Mas Rey. Oke, oke, baik. Jadi ini adalah fitur forum diskusi kita, di mana ketika kita landing di halaman forum diskusi, yang awal kita akan dihadapkan dengan wishlist artikel yang ada, seperti itu. Jadi di sini kita bisa pilih untuk bisa membuat artikel dengan mengklik tombol tanya, dan juga kita bisa melihat artikel di sini. Ini summary-nya. Jadi kalau misalkan kita lihat diskusi, kita akan masuk ke detail dari artikel tersebut. Nah, di sini ada 2 part yang tersedia, di mana part pertama itu adalah bagian dari artikel itu sendiri. Jadi terdiri dari title artikel, terdiri dari kapan dia dipostingnya juga, dari tanggal dan tahun dan bulan juga. Dan di sini juga ada di bawahnya ada deskripsi dari kontennya, gitu ya. Tadi saya sempat buat title saya sedih, terus untuk kontennya saya makan, lalu saya makan. Dan kalau misalkan pas ketika membuat artikel itu kita ada video, nantinya akan muncul di sini. Jadi kalau misalkan ada melakukan pembahasan terhadap suatu video meditasi atau hal-hal yang lainnya, itu bisa muncul di sini berupa video.
Dan di bawahnya ini ada card diskusi, di mana ini adalah bentuk komentar daripada artikel ini. Jadi nantinya setiap pengguna akan bisa melakukan post comment. Jadi bisa menuliskan komen terhadap artikel atau misalkan dari artikel ini ada orang yang membutuhkan support secara online gitu ya, secara daring, itu bisa dilakukan support melalui kolom diskusi tersebut gitu ya. Jadi kalau misalkan nantinya udah ada komentar atau diskusi akan muncul di bawah sini dan di sini juga ada counts-nya, ada berapa total komentar yang ada seperti itu. Dan saya akan kembali ke halaman forum diskusi, akan menampilkan halaman untuk create artikelnya ya. Oke, untuk halaman create artikelnya ini ya, ini mirip-mirip juga ya kayak kayak yang kayak misalkan kita membuat artikel di Kaskus seperti itu. Jadi kita ada judul artikel juga dan juga isi artikel, di mana saya memakai seperti ini ya, kayak Microsoft Word gitu ya. Jadi kita bisa melakukan formatting di sini. Jadi misalkan kita mau bold juga bisa, kita mau melakukan underscore atau italic juga bisa seperti itu. Dan kita misalkan mau ganti juga ini sebagai heading itu juga bisa ya. Dan di sini nantinya kita bisa isi sesuai dengan judul artikel dan ketika kita klik submit, maka akan muncul artikel ya di sini. Seperti itu. Nah, mungkin kalau misalkan dari rekan-rekan sekalian ada yang ingin bertanya mungkin dari business impact, dari fitur itu sendiri, ataupun dari segi teknikal mungkin boleh ya ditanyain. Bisa open mic ataupun juga diskusi lewat chat gitu ya. Mungkin dari saya sekian, saya kembalikan ke Mbak Mary. Terima kasih. Oke, makasih penjelasannya Mas Rinaldi. Kira-kira teman-teman yang bergabung di sini ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan, boleh banget, boleh on mic atau di chat boleh juga, atau ada penjelasan yang kurang mengerti boleh banget kalau misalnya bertanya. Kak, mau tanya, Oh, boleh banget, apa tuh? kalau di bagian forum diskusi ini misalnya, kadang-kadang ada orang marah-marah atau nggak jelas nih, nge-spam juga. Apakah ada fitur admin untuk menghapusnya, kayak fitur moderasi gitu, atau gimana ya? Oke, 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 terima silakan. kasih Mas Amirullah Ya, untuk pertanyaannya. Nah, untuk saat ini di MVP ini kita belum ada fitur untuk melakukan delete komentar ya. Namun untuk fitur developmentnya mungkin ada ya, karena itu penting banget ya. Pasti kan ada juga komentar-komentar yang memang kurang senonoh juga, kurang sopan gitu ya. Dan itu adalah bentuk sebagai kontrol kita untuk bisa melakukan membentuk suatu forum diskusi yang sehat. Jadi nantinya akan ada fitur seperti itu dari level administrasinya, dari administrator, kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mas Amirullah juga. Apakah sudah jelas, Mas Amirullah? Dengan jawabannya sudah sudah, puas? sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih, Mas Ya, Amirullah. saya izin join room lain ya. Oh, boleh banget. Ya, Makasih ya sudah berkunjung, Mas Amirullah. oke. Terima kasih, Bang. Oke, untuk Mas Fendi, apakah ada pertanyaan atau ada penjelasan yang ingin dijelaskan atau fitur-fitur yang kepo nih, apa aja fiturnya yang akan kita jelaskan? Boleh banget di kolom chat atau on mic, Mas Fendi, Mas Pandi. Mungkin 5 menit lagi kita balik ke room besar ya. Ada yang mau ditanyain Mas Pandi atau ada yang belum dimengerti tentang penjelasan Calmspace atau boleh banget ratingnya 1 sampai 10 kira-kira buat seru-seruan aja.
Boleh juga kalau misalnya suka sama aplikasi kita, boleh banget vote juga yang ada di link yang sudah dikasih ya. Kalau misalnya suka, boleh banget vote kita. Thank you juga udah join ya. Mungkin ada penjelasan yang kurang dimengerti atau mau dijelaskan kembali, boleh banget ke chat atau on mic boleh juga. Kita udah mau balik ke ini nggak sih? Iya, 4 4 menit menit lagi ya? lagi. Iya, 4 menit lagi. 4 menit lagi. Oh boleh kok kampus lain. Oh, boleh. Boleh kampus lain. Kalau orang tua juga boleh ya? Boleh berarti Boleh. kayaknya. Vote sendiri. Lumayan 4 kan? 4. Tadi aku rame di sini guys, blockchain election itu rame orang. Hmm. Iya Iya sih. soalnya kan menarik ya judulnya blockchain. Thank you Wah, ya. Halo Mas Tengku Raja. Udah join ke room kita. Hello, kita dari Calm Space yang dimana aplikasi untuk membantu mengatur emosi kita, mental health kita dan menjaga kewarasan kita yang apalagi di zaman sekarang ya. Fitur-fiturnya juga ada mood tracking harian ya. Bisa ditampilkan Mas Rey, mood trackingnya. Nah, kalau mood trackingnya sendiri, tampilannya akan seperti ini. Ini setelah disubmit ya, trackingnya hasilnya seperti itu. Kalau untuk ditambahkannya, nah bisa kita klik salah satu yang misalnya kita feeling tired mungkin ya. Kita lelah tentang hiruk pikuk duniawi ini. Nah, hasilnya akan bertambah ya emotikonnya. Untuk mungkin untuk mood reportnya bakal dijelasin sama Mas Rio. Baik, terima kasih Kak Mer. Em, Oke, boleh. ini Oke, adalah Mas Tengku dari Wearcraft ya. inilah tracking mood report di mana ini adalah mood yang kita alami setiap hari, di mana ini kita bisa melihat trackingnya selama sebulan bahkan lebih, bahkan juga kita bisa melihat trackingnya dalam 1 tahun. Nah, ini adalah contoh gambaran di bulan Februari 2025, di mana kemarin kita ada mengalami 2 mood, dan selanjutnya di hari ini kita ada mengalami Banyak muat. ada banyak sih, ada lebih dari satu kan. Nah, ini semuanya tergambar ataupun terrecord di aplikasi Calm Space. Nah, jadi kita bisa melihat dan mengidentifikasi nih kira-kira mood kita dalam hari ini dan kemarin itu bagaimana, sehingga kita bisa menganalisanya. Ya, sekian Kak Mer. Oke, mungkin itu fitur kita. Selain itu ada forum diskus sama dan home. Mungkin karena waktunya sudah terbatas ya Mas Tengku. Terima kasih banyak sudah mau join dan berkunjung ke room kita. Mungkin karena kita harus back to main room ya. Terima kasih banyak Mas Tengku. Ayo guys, balik. Tunggu, aku berarti berhentiin dulu. Stop, stop record gini. Itu gimana? Halo Kak Tema Anggara. Halo Yes. Mas, oh udah anu ya, udah mau balik ke menu ya? Iya, Iya. Oke oke.
Terima kasih ya, Mas. Iya, terima kasih Mas Temanggara. Ini Iya, stop ya? semangat. Ini stop Ya, ya? iya.